Iya, dengan menggunakan kilogram. Nah, setiap angka dengan satuan kilogram ini menunjukkan berapa banyak siswa dengan berat yang dicantumkan. Misalnya, 33 kilogram apa namanya? Dipegang oleh atau ya kita bisa bilang seperti ini. 5 anak memiliki berat badan seberat berapa kilogram? 33 kilogram. Betul ya? Lalu data yang kedua, 8 anak, 8 anak memiliki berat badan sebanyak berapa, Stefani? 35 kilogram, ya. Nah, lalu di sini Stefani lihat lagi. 10 anak memiliki berat badan 38 kilogram. Oke, sekarang Stefani lihat. Dari angka ini, ya, berat badan yang berapakah dimiliki oleh jumlah anak terbanyak? Berat badan yang berapa kilokah dimiliki jumlah anak terbanyak? 35. 38. Nah, berarti uh, Stefani tulis di sini ya keterangannya ya. 38 kilogram. Oke, lanjut. Oh, ini sudah ada soalnya juga. Banyak siswa yang memiliki berat badan kurang dari 38 kilogram. Nah, berapa orang? Nah, di sini Stefani harus perhatikan. Karena dia tanya berat badan di bawah 38 kilogram, maka Stefani harus melihat angka-angka, ya, angka-angka di bawah 38. Berapa? Ada 33, ya. Ada 35. Yang lain di bawah atau di atas 38? Di atas. Di atas. Nah, 33 kilogram dimiliki 5 anak. 35 kilogram dimiliki oleh 8 anak. Jadi total anak dengan berat di bawah 38 itu ada berapa orang, Stefani? Kita jumlahkan siswanya. 5 tambah 8. Berarti jumlahnya adalah 13. Oke, lagi ya. Sekarang yang ditanya adalah berat badan terendah. Berat badan terendah itu dipegang oleh berapa kilogram? 33. 33. Good job. Lanjut. Adi memiliki 2 uang logam, ya. Nah, lalu ia melempar kedua uang logam tersebut secara bersamaan. Nah, ini sudah beda dari data kita ya. Nah, peluang munculnya gambar pada kedua uang logam adalah berapa kali? Nah, Stefani bayangkan, di sini uang logam berarti bulat atau apa, Stefani? Bulat ya, kalau uang logam ya. Nah, uang logam itu ada dua sih, ada dua sisi, betul ya? Nah, berarti kita buat satu sisi, dua sisi. Ini bukan berarti dua logam ya, deh ya. Ini misalnya gambarkan dua sisi, tapi mereka itu satu logam aja. Sisi yang pertama biasanya bertuliskan jumlah atau nominal dari koin tersebut. Misalnya 500, ya. Oh, maaf deh. Ternyata dia bilang ada dua logam. Oke, berarti kita harus gambar empat. Empat lingkaran ya. Karena apa? Karena satu logam ini mau tunjukkan dua sisi. Berarti karena dia dua logam, berarti nanti ada 4 lingkaran. Nah, koin yang pertama, anggap aja angkanya sama ya, 500 ya. Ini koin yang pertama. Oke? Lalu, koin yang kedua. Nah, ini koin yang kedua. Bisa kita pindah di sini aja kali ya. Kita pindah di luar biar nggak terlalu pusing Stefani lihatnya. Miss bawa dia keluar sini. Ini koin pertama. Oke? Lalu koin kedua. Sekarang mereka kan punya dua sisi ya, benar ya Stefani ya?
Biasanya di tiap koin itu ada apa dan apa? Ada angka dan Gambar. ada angka dan gambar. Good job. Ini untuk angka atau nilainya, ya. Nanti Miss tindakan lagi di sini. Ini untuk gambar. Anggap aja gambarnya. Oke. Nah, sama dengan koin yang kedua, ada angka dan gambar. Nah, sekarang Stefani lihat di sini. Pertanyaannya adalah apa? Adi memiliki dua uang logam. Ia melempar kedua uang logam tersebut secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada kedua uang logam adalah, ingat, dia hanya tanya peluang. Ya, sekarang kita lihat kembali ke logam. Berarti peluangnya bagaimana? Stefani lempar, lempar satu kali. Lempar satu kali, peluang pertama bisa jadi apa? Angka gambar. Betul, betul ya? Angka gambar. Berarti sudah dapat dua gambar. Lalu lempar kedua kali. Lempar kedua kali itu bisa yang keluar adalah gambar angka. Oke, supaya Stefani nggak bingung, lempar pertama kali itu gambar, itu adalah angka gambar. Karena dia dua koin, berarti ada lagi angka gambar. Ya, sekarang peluang kedua kali kalau Stefani lempar, berarti nanti bisa muncul apa? Oke, mungkin Stefani bingung. Gimana ya biar Stefani bisa lihat. Oke, gini, anggap aja ini koinnya yang ini ya deh ya. Ini koinnya, buat warnanya warna abu-abu. Oke, nah Stefani lempar satu kali, ya. Bisa saja yang muncul itu adalah angka, bisa saja yang muncul adalah gambar. Betul ya dek ya? Keluar dari Zoom. Oke, lagi ya. Bisa saja yang muncul adalah angka, bisa saja yang muncul adalah gambar. Sekarang Stefani lempar. Stefani lempar bersamaan, yang keluar adalah angka, di sini angka, lalu di koin kedua ada gambar. Sampai sini mengerti deh? Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Lempar pertama. Kalau Stefani mau coba bisa, kalau ada koin di rumah, lempar pertama yang muncul di satunya dapat angka, satunya dapat gambar. Oke, Stefani lempar lagi yang kedua kali. Oke, kira-kira kalau Stefani lempar yang kedua kali bisa dapat apa peluangnya? Kok nggak ke itu ya? Gambarnya nggak ke. Oke, ini karena dia bilang hanya lempar bersamaan satu kali, ya. Lempar, lempar anggap aja peluangnya bisa berapa kali? Bisa angka sama gambar, bisa saja gambar sama gambar. Betul ya, Stefani ya? Betul ya? Bisa saja yang terakhir apa? Gambar sama angka. Ini peluang satu, peluang kemungkinan, artinya kemungkinan satu, bilang aja kemungkinan kali ya. Kemungkinan satu, angka gambar. Kemungkinan dua, gambar sama gambar. Betul ya? Kemungkinan yang ketiga, berarti apa? Miss, Iya, halo, Stefani. itu kok Kedengaran suaranya Miss Dewi? Oke, screen Stefani mau bilang apa, Dek? screennya nggak
keikut. Apa deh? Maaf, maaf, nggak kedengaran suara Stefani kecil banget. Screennya nggak keikut sama itu. Oh gitu, nggak keren. Oke, Miss Dewi coba ulangi share ya. Sebentar ya, maaf ya Dek. Ini kayaknya dari tadi Miss Dewi ngajar, itu macet-macet terus. Mungkin internetnya kurang bagus. Sebentar ya. Oke, gimana sekarang Dek? Bisa. Udah kelihatan? Dah. Oke, good job. Oke, sebentar ya Dek, Miss Dewi atur dulu ini biar dia nggak macet-macet. Oke, sekarang Stefani lihat di sini. Kalau Stefani lempar koinnya bersamaan, munculnya bisa jadi angka sama gambar. Betul ya? Angka, gambar. Tapi bisa jadi kemungkinan yang kedua adalah gambar sama gambar. Bisa jadi ya. Atau kemungkinan yang ketiga yaitu gambar dan angka. Oke, gambar dan angka. Nah, the problem is kita kan nggak tahu kemungkinan kemungkinan mana yang bakal terjadi ya, Dek. Kira-kira ada lagi nggak kemungkinan yang lain selain angka gambar, gambar-gambar? Ada lagi nggak kira-kira? Enggak. Angka-angka. Angka-angka? Ya, bisa. Angka, angka. Good job. Angka dan angka. Nah, sekarang Stefani lihat. Berarti pertanyaannya apa? Coba Stefani baca kuat-kuat, Dek. Angka. Ini dia. Nah, ini dia soalnya. Eh, kok kabur? Ini dia. Adi memiliki, Dua uang logam. iya. Ia melempar kedua uang logam tersebut secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada kedua uang logam adalah Nah, berarti pertanyaannya cuma ditanya apa, Dek? Peluang yang apa? Gam, gambar. Oke, jawabannya berapa kali? Satu, dua, tiga, empat. Jadi jawabannya adalah 4 kali muncul. Nah, sekarang Miss Day mau kasih kebebasan ke Stefani. Stefani bebas mau pilih soal apa aja yang mau dibahas. Bisa, kalau nomor 1 sampai 9 kemarin Miss Dewi sudah kirim kuncinya. Tapi mungkin nggak banyak ya kita Miss Dewi kirim kemarin ya. Kok kuncinya sih soalnya? Soal dan kunci jawaban. Maaf, maaf. Nah, Stefani mau mengerjakan yang mana? Mau kerjakan nomor berapa? Stefani bebas pilih. Yang Stefani lebih rasa, aduh, kayaknya aku bingung deh soal nomor ini gitu. Stefani mau pilih yang mana? Sebutkan nomornya aja deh. 5B. 5, B. 5B. Ah, 5 ini. Ini yang Stefani mau Miss Dewi kerjakan? Oh, Yang sorry ya. Coba bagian B. Stefani lingkari. Lingkari dari situ. Bisa, Stefani bisa pakai pen yang ada di whiteboard. Coba, Stefani lingkari atau tandai. Oh, yang ini. Oh, sorry. 5B itu maksudnya B, part B. Oke. I'm so sorry. 5B, ada lagi deh? Hmm,
Oke, 8B. Oke, good. Sekarang kita coba dulu 5B. 5B ini adalah pecahan ya. Pecahan. Karena dia bilang, soalnya ini sudah jelas dia bilang urutan pecahan 3 per 5, 6 3 per 25, 4 1 1/4, lalu 7/20. Dia meminta Stefani untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau ada soal seperti ini, Stefani, yang harus Stefani lakukan adalah melihat penyebutnya terlebih dahulu. Tapi kita tuliskan saja dulu, nggak apa-apa. 3, oke, 3 per 25. Oke, eh, kita buat dulu 3 per 25. Lalu yang berikutnya adalah 6 per 25. Ya. Lalu yang berikutnya adalah 13 13/20. Oke. Lalu yang berikutnya ada 1 1/4. 1 1/4. Yang berikutnya 2 7/20. Nah, langkah pertama kalau lihat soal seperti ini Stefani nggak usah pusing atau bingung ya. Stefani lihat aja dulu penyebut mana yang sama. Itu dulu aja. Mana yang sama, Dek, penyebutnya? Coba. 3 per 25, 6 6/25. Betul. 3 per 25 sama dengan 6/25. Yang lainnya ada apa lagi? 13/20 sama dengan 27/20. Ini bukan sama nilainya ya, Dek. Ini sama penyebutnya. Oke? Stefani udah tahu kan perbedaan pembilang dan penyebut? Udah tahu ya? Oke. Sekarang kita letakkan dulu yang sama di bawah. Oke, kita pindahkan dulu yang ini ke bawah sini. Sama juga dengan ini. Ke bawah sini. Nah, sekarang Stefani bisa lakukan perkalian. Kalau Stefani melihat pecahan campuran kayak begini, 3 3/25, langsung aja Stefani kali. 25 dikali 3 tambah 3. Berapa? 25 dikali 3 itu 75 ya. 75 ditambah 3 itu adalah 78. 78/25. Lalu kita lihat, oh pasangannya 6/25. Udah pasti yang paling besar berapa, Stefani? 78/25 kalau dibandingkan 6/25 berapa? Siapa yang paling besar? 78. 78/25. Ini baru satu bagian ya. Nah, belum selesai nih tugas kita. Sekarang Stefani turunkan yang 13/20, yang ini, ya, dan ini. Oke, Miss pindahkan dulu ke sini. Oke. Lalu pindahkan lagi yang ini ke sini. Nah, sekarang Stefani, tadi langkahnya Miss Dewi kayak bagaimana kalau yang campuran seperti ini? Dibagi Kita kali. kita kalikan dulu ya. Iya, gimana?
Kelihatan nggak tadi gambarnya? Nah, ini 27 per 20. Apa yang harus kita lakukan? Dikali 20 dikali 20 dikali 2 bagi ditambah 7. Berapakah itu? 47. 47. Good job. Berarti sekarang sudah disederhanakan ya menjadi 47 per 20. Kita tulis di sini 13 per 20. Lalu di sampingnya 47 per 20. Berarti otomatis 13 per 20 ini lebih kecil. Nah, ini kan baru di antara sesama penyebut ya, Dek ya. Tapi kan kita lihat di sini ada penyebut yang berbeda. Dan bisa jadi dua penyebut 25 dan penyebut 20, kita kan nggak tahu mana yang lebih besar. Betul ya, Stefani ya? Nah, berarti yang perlu kita lakukan adalah apa hayo? Kita kembali samakan pe, Menyebut. pe penyebut ya. Kita lakukan samakan penyebut. Nah, sekarang Stefani urutkan lagi ya. Ini baru eh, perbandingan antar penyebut. Sekali lagi penyebut mereka ini kan nggak sama ya. Yuk kita buat sama sekarang. 78 per 25. Ini saya buat dulu eh, tempat ininya supaya nggak bingung. Kita buat dulu space untuk menyamakan penyebut. So, lagi ya Stefani, langkah pertama adalah Stefani tulis dulu aja pecahannya. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut, tulis dulu aja. Ya, tuliskan pecahannya. Lalu langkah kedua, Stefani lihat, ya. Langkah kedua, oh, bentar-bentar. Harus ada penyebut yang sama dulu. Periksa penyebutnya, ya. Periksa penyebutnya. Nah, kalau ada yang beda, Stefani pisahkan dulu aja yang beda sama yang sama. Nah, baru setelah Stefani pisahkan dan letakkan yang sama dan yang sama, baru tahu deh hasilnya ya. Oh, ternyata ini ada dua pecahan dengan nilai yang lebih besar atau lebih kecil tergantung. Nah, setelah setelah Stefani melakukan pemeriksa penyebutnya, Stefani lakukan apa namanya menyamakan penyebut. Kita lakukan menyamakan penyebut. Samakan dulu penyebutnya. Supaya nggak ribet, kan tadi Stefani udah atur penyebutnya lagi, udah bikin pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, sekarang lanjut Stefani. Berarti taruh lagi di sini, ini Miss Dewi pindahkan ke bawah. Ini kita pindahkan ke sini. Oke, ada yang kurang nggak Stefani? Ada pecahan yang kurang lagi nggak? Apakah cukup seperti ini? Ada yang kurang? Coba lihat soal yang di atas. Pecahan mana yang belum terinput ke sini? Satu 1/4. 1/4. Nah, ini kan masih campuran ya. Yuk, kita sederhanakan. 1/4 itu berarti 4 kali 1 ditambah 1 ya. Berarti berapa? 4 kali 1, 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5/4. Oke, sudah sama, sudah pecahan biasa semua sekarang. Nah, sekarang Stefani
Coba, kira-kira nih, ini tugas Stefani sekarang ya. Tugas Stefani adalah pikir Kak, satu angka yang bisa dibagi 25, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 20. Kira-kira berapa? Lagi ya, misalnya ulang ya. Cari satu angka supaya penyebutnya cuma satu angka ini aja. Ya, ini kan angkanya ada 3 nih penyebutnya ya. Ada 25, ada 4, ada 20. Coba, Stefani coba bayangkan angka apa kira-kira yang kalau Stefani bagi 25 itu bisa. Dibagi 4 juga bisa, dibagi 20 juga bisa. Kira-kira angka apa itu? Stefani bisa lakukan seperti ini. Kalau Stefani melihat angka-angka besar, jangan panik. Berarti Stefani bisa pilih angka yang lebih besar lagi. Bisa mulai dari 50. 50 kan lebih besar daripada 25, lebih besar daripada 20 ya. Lalu apalagi yang paling besar? Mungkin 80. Stefani mau coba. Dan yang paling besar 100. Nah, sekarang Stefani lihat. 50 ini bisa nggak dibagi 25? 50 dibagi 25. Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Satu kita udah dapet. Masalahnya dia bisa nggak dibagi 4? 50 dibagi 4 bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Berarti skip ya. Ini skip. Lanjut. Stefani mau pilih angka berapa? Di atas selain 50. Nggak harus patokan sama pilihannya Miss Dewi. Stefani bisa pilih sendiri. Angka yang besar. Bisa 50, 70. Atau Stefani mau coba angka berapa yang ada di pikiran Stefani? 80, Berapa deh? 120. 100. Oke, kita bisa coba 100. Sekarang, 100 bisa nggak dibagi 25? Bisa nggak? Coba. Kalau 50 bagi 25 bisa, ya, berarti 100 bisa nggak? Bisa. Sama dengan berapa? 4. 4. Oke, sekarang dapat satu lagi. 100 bisa nggak dibagi 4? Ya udah kebalikannya aja, Dek. Kalau ini bisa, ini kan 100 bagi 25 sama dengan 4. Berarti 100 bagi 4 sama dengan berapa? Kebalikannya kan? Sama dengan berapa? 25. 25 ya, gampang. Nah, 100 bagi berapa sekarang? 10. Betul ya? Kok 10, maaf. 20. 20 ya ini ya. Bisa nggak? 100 bagi 20, Stefani? Bisa dong. Jawabannya adalah perkalian berapa? 5 kali 20 ya. Sama dengan 100. Berarti 100 dibagi 20 sama dengan 5. Berarti udah beres ya? Semua komplit ya, Stefani ya? Oke, sekarang Stefani letakkan di sini 100 bagi 25 kan sama dengan 4. Taruh dulu di sini 4 ya. Di sini 4. Oke. 100 bagi 4 5. Lalu 100 bagi 20 itu 5. Nah, sekarang Stefani lakukan perkalian. Berarti Stefani harus lakukan 4 dikali 78. Bisa nggak? Coba, Miss mau tes. Stefani lakukan perkalian. 4 kali 78. Lalu nanti 4 dikali 6. Lalu nanti 25 dikali 5. 5 dikali 13. Lalu 5 dikali 47. Oh ya, Miss Day mau tanya. Di kelas 5, Stefani diperbolehkan nggak pakai kalkulator matematika? Nggak boleh ya? Oh, mungkin di kelas 6 kayaknya deh, baru boleh. Karena setahu Miss Dewi, sekarang anak-anak kelas 6 itu boleh pakai kalkulator. Tapi harus kalkulator matematika. Maksudnya untuk menghitung matematika. Bukan kalkulator ini ya, handphone. Bukan yang kayak gitu. Jadi nanti mungkin kelas 6 boleh.
Nah, yuk, Stefani lihat. Kalau Stefani rasa sulit untuk mengkalikan 4 kali 78, Stefani bisa kalikan dulu ini. 4 kali 6. Ini kan yang paling gampang ya. Berapa hasilnya? Perkalian 6 atau perkalian 4? Masih ingat? 24. 24. Nah, itu gampang ya. Ini juga 25 dikali 5. Tahu nggak berapa? 25 dikali 5, 125. Kenapa? Tadi kan Stefani lihat ya. eh 4 kali 25 kan 100. Betul ya, Dek ya? Ini ya. 4 dikali 25 kan 100. Berarti kalau 5 kali 25, tambah aja 25. 100 tambah 25. Betul ya? Betul, Stefani? Kalau 4 kali 25 sama dengan 100, maka 5 dikali 25 berapa? Tinggal tambah 25 aja. Berarti 100 ditambah 25 ya. Benar ya, Stefani? Ya, terus 125. Yuk, kita taruh di atas. Udah dapat nih. Sekarang 5 kali 13 berapa? 5 kali 13, 5 dikali 13. Oke, Miss Day bantu ya, supaya cepat ya. Nanti Stefani hitung di kertas cakaran ya. 5 dikali 13 itu sama dengan 65. Nah, berarti dapat 65. Stefani harus pakai kertas cakaran ya, Dek ya? Boleh kan di ujian pakai kertas cakaran ya? Boleh kan? Ya, nanti pakai kertas cakaran ya, supaya angkanya akurat. Lanjut, 5 dikali 47. 5 dikali 47 sama dengan 235. Nah, tadi yang belum dapat itu 4 kali 78. Nah, 4 kali 78 berapa? Nanti Stefani harus cek lagi jawaban Miss dengan menggunakan cakaran ya, Dek ya. Sudah bisa perkalian bersusun kan? Sudah bisa ya, Dek ya? Oke, 78, 4 kali 78 ya. Hasilnya 312. Oke, tinggal Stefani urutkan aja. Mana yang paling kecil dari antara angka-angka ini, mana yang paling kecil? 24. 24. Sesudah itu yang kedua terkecil adalah 65. 65. Lalu setelah itu, 125. iya, 125. Setelah itu 235. Dan yang terbesar adalah 300, berapa tadi? 312. Nah, Stefani bisa tulis jawaban ini di 5B, jawaban 5B. Tapi kalau misalnya Stefani eh, lupa, pakai aja pecahannya. Tadi yang mana? Coba cek. Tadi yang 24 itu yang ini kan? Nah, berarti 6/25. 6/25 yang paling kecil. 6/25. Terus 65 itu yang mana? 65 itu yang ini. 13 per, oh sorry deh. Habis 24, 65. 65 itu yang mana? Yang ini ya, yang per 20. 13 per 20 atau yang ini ya. Ya udah, Stefani tulis. Yang kedua adalah 13/20. Itu yang 65. Berikutnya, 125 itu yang mana? 125 itu yang mana? 5, 1/4 ya. 1, oke. 1/4. 1/4.
Oke, lalu yang mana lagi? Yang lain? Terakhir adalah, oh masih ada. 235 berarti yang 27 per 20. 27 per 20. Dan yang paling besar adalah yang mana? 33 per 25. Betul ya? 33 per 25. Oke, seperti itu ya Stefani urutannya. 33 per 25. Tapi bisa juga kok pakai ini, pasti tetap benar. Ya, bisa pakai yang sudah disamakan penyebut. Oke, sampai sini Stefani ada pertanyaan. Ada yang bingung nggak di bagian ini? Nggak apa-apa, sebutin aja. Miss nggak akan ulangi semuanya kok. Miss hanya mau kasih, oh itu kenapa begitu karena ini gitu. Ada nggak yang Stefani bingung? Tahu nggak kenapa bisa dapat 100? Karena itu KPK-nya dari semuanya. Ah, sorry deh, karena apa? Karena itu KPK dari itu semua. Karena disamakan ya, bisa dibagi, harus bisa dibagi semua penyebut ya, angkanya ya. Nah, maka yang paling bisa dibagi adalah 100. Kalaupun misalnya ya, Stefani lagi ngitung-ngitung, Stefani nggak kepikiran 100. Misalnya, Stefani cuma kepikiran angka 200 misalnya. Terus 200 tuh bisa dibagi 25, bisa dibagi 4, bisa dibagi 20 ternyata. Ini misalnya ya, Dek ya. Nah, nggak apa-apa, pakai aja, walaupun dia angkanya gede gitu. Tapi tetap nanti pasti hasilnya urutannya pasti sama kok. Sama kayak ini. Walaupun penyebutnya di sini 200, pasti teachernya mengerti karena kan Stefani lagi mau mengurutkan ya. Jadi kalau misalnya Stefani hitung-hitung-hitung nggak nemu angka yang terkecil, nemunya aduh aku cuma tahu bisa dibagi 200 lagi. Udah nggak apa-apa, masukin aja 200. Nanti setelah diurutkan pasti hasilnya sama kok dengan pakai penyebut 100. Maksudnya sama apa, Miss ini? 6 per 25, 13 per 20, 11 per 4, 27 per 20, 33 per 25. Oke, Stefani, jadi kalau dapat angkanya, jangan langsung gimana caranya ya, Miss Dewi pilih 100. Ah, caranya adalah pokoknya selama dia bisa dibagi, berarti itulah penyebutnya. Ya, kalau dia nggak bisa dibagi, Stefani harus skip. Oke? Ya. Terus kalau ini ngerti nggak kenapa tadinya dia ada pecahan campuran begini, tiba-tiba jadi pecahan biasa? Kenapa? Stefani paham nggak kenapa? Mau diubah. Ah, sorry deh, bisa lebih keras ya? Karena itu dikali baru itu ditambah. Iya, kita kalikan kan, kita sederhanakan. Tapi selain itu karena kita tidak bisa dalam pecahan, kita tidak bisa melanjutkan menghitung pecahan campuran dan pecahan biasa. Harus ada yang disederhanakan. Oke, sama kayak misalnya nih, Stefani mau ajak teman ada 5 orang. Teman-teman itu Stefani mau ajak naik ke mobil Stefani misalnya. Nah, masalahnya mobil Stefani itu hanya muat untuk 3 orang, misalnya, ya. Berarti Stefani harus apa? Harus eh, ajak teman yang lain untuk naik Grab mungkin, ya, supaya muat semua bisa pergi ke mall mungkin. Atau bahkan mungkin Stefani, mungkin teman-temannya Stefani harus ada yang eh, naik motor juga gitu. Jadi intinya itu kita tidak bisa menghitung sesuatu yang tidak sama gitu. Nah, kayak teman-teman Stefani tadi, supaya mereka semua bisa pergi ke mall, mereka harus naik mobil yang apa? Yang berbeda supaya sama-sama bisa pergi gitu ya. Kalau semuanya dimasukkan ke dalam satu mobil, 5 orang nanti bisa kecelakaan misalnya atau ditahan polisi ditilang gitu ya. Nah, sama dengan ini, kalau kita paksakan hitung deh yang campuran dengan yang biasa, nanti tidak ketemu hasilnya ya. Jawabannya akan carut marut karena
pecahannya sudah tidak terbentuk gitu. Jadi harus kita samakan dulu. Kita harus bukan samakan, maaf deh, sederhanakan, bukan samakan. Samakan itu nanti di bawah ya. Sederhanakan. Oke, ada pertanyaan, Stefani? Lanjut lagi ya. Mau nomor berapa tadi? 8. Oke, mungkin sebelum nomor 8, satu kali lagi pecahan boleh nggak, Stefani? Ini gampang aja kok. Miss mau Stefani kerjakan sendiri dulu. Tenang aja, nanti Miss Dewi bantuin. Nanti Miss Dewi bantuin Stefani. Stefani bisa nggak kerjakan? Ini gampang banget sih. Ini gampang banget. Yaitu nomor 6, tapi yang ini. Yang pilihan ganda. Stefani kerjakan dulu sebisa Stefani. Nggak apa-apa, sampai tahap manapun itu, kalau Stefani udah selesai, bilang aja ke Miss. Misalnya Stefani baru bisa ngurutin, apa namanya, eh menyederhanakan misalnya. Nah, Stefani lihat ya, urutannya seperti apa ya. Coba. Yang nomor 6 dulu, nomor 6. Oh, Stefani, Miss Dewi minta maaf. Ini kalau laptop Miss Dewi mati, baterainya habis, nak. Nanti Miss Dewi lagi cari colokan. Ya, tapi Stefani kerjakan dulu ya, yang nomor 6 ya. Oke, kita masih ada waktu 10 menit lagi kok. Tadi kan Miss Dewi masuknya terlambat ya. Jadi kita masih ada waktu 10 menit. Nanti kalau Miss Dewi hilang, Stefani nggak apa-apa, nggak usah panik. Nanti Miss Dewi lagi cari ini, colokan. Oke? Oke, Stefani udah selesai ngerjainnya. Itu udah Miss Dewi belum kerjain. dapat colokan, tapi nggak apa-apa. Nanti eh kalaupun misalnya Miss Dewi nggak nggak apa namanya nggak muncul, ini kan kita kita kerjakan yang nomor 6, nanti nomor 8 ya Miss Dewi juga akan bantu. Nah, Stefani lihat di sini urutannya yang mana? Hmm. C. Nah, kita lakukan satu persatu berarti ya. Stefani ada lakukan yang opsi nomor berapa? A, B, C, atau D? C. Jawaban Stefani apa? C. Jawaban Stefani C. Oke, nanti kita cek sama-sama. Itu jawaban Stefan. Oh, kemarin kita kerjakan di ini ya, pertemuan sebelumnya ya, walaupun nggak selesai ya. Nggak apa-apa. Yuk, caranya adalah lagi-lagi Stefani harus samakan penyebut. Oke deh, samakan penyebut. Yaitu yang A, penyebutnya berapa kira-kira? Yang paling bisa dibagi 5 dan 4. Coba, Stefani ingat-ingat. Angka berapa yang bisa dibagi 5 dan 4?
Angka berapa yang bisa dibagi 5 dan 4? 20. 20. Iya, 20. Oke. Berarti 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan berapa? 2? 12. Lalu 20 bagi 5 sama dengan berapa, Dek? Sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Sekarang, Stefani, 20 bagi 4 berapa? 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ya. Nah, ini urutannya kan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jawaban A salah ya, tidak benar ya. Karena ini kan dari 12, 4 naik lagi 15. Betul ya, Stefani ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi. Opsi kedua adalah yang mana? 17/20, 21/4. Ya. Nah, sekarang Stefani lakukan samakan penyebut lagi, Stefani. Coba, Stefani samakan penyebut. Ini berapa?